ketika nenek-nenek ini tadi bilang nuwun sewu sambil nyeret kakinya srek, aku nggak males sih. Terus dia nenek-nenek ini noleh ke arahku gini, nuwun sewu gede. Aku bilang ya Allah, mukanya tuh yang ini loh keriput gitu. Aku langsung nundukkan kepalaku gitu kan, nunduk kepala sambil Sam, ayo Sam, aku bilang gitu. Pendakian pertama itu aku naik gunung pertama itu tahun 2000. Cuman sebelum itu udah pernah camping gitulah. Camping yang di kayak Persami itu kan memang dari kecil itu kan memang aku seneng Persami gitu loh. Kayak di acara-acara sekolah kan selalu ada Persami kan. Nah, dari Persami itulah aku itu sering camping gitu loh. Camping di bumi perkemahan gitu. Cuman untuk yang naik gunung beneran, yang benar-benar mendaki itu baru masuk sekolah. Kalau nggak salah waktu itu SMA tahun 2000 lah. Tahun 2000 itu pernah diajak sama teman sekolah untuk naik gunung. Gunung pertama kali itu Welirang. Ini yang benar-benar naik gunung. Jadi kita yang waktu itu sama sekali nggak tahu tentang gunung. Terus itu pendakian pertama di Welirang itu, langsung di gunung. Waktu itu teman sekolah sekitar 8 orang kita naik transportasi umum waktu itu menuju ke Tretes, ya kan. Nah, singkat cerita itu kita jalan naik ke Kokopan. Memang rencananya nggak muncak, tapi cuman ke Kokopan gitu loh. Kokopan itu bagi yang belum tahu itu sama kayak pos 2-nya Gunung Welirang Arjuna lah. Di situ. Hari itu kita yang minim pengetahuan tentang gunung, kita mendaki gunung gitu loh, dengan berbekal apa adanya. Tenda yang dari terpal, kalau bahasanya itu terpal warung nasi bebek itu, dari terpal biru, aku masih ingat warnanya biru besar gitu. Jadi cuman berbekal kayu, terus ditata sedemikian rupa supaya jadi tenda. Jadi masuk angin itu dari pojok ke pojok gitu. Waktu itu kita naik, sebelum nyampe Kokopan, waktu itu hampir maghrib, itu kita dengar suara gamelan yang semula kita capek, akhirnya kita semakin tegang waktu itu, semakin tegang. Begitu nyampe Kokopan, kita masak nasi itu nasi nggak jadi. Terus ada salah satu teman itu yang telinganya keluar kayak nanah gitu, mungkin saking paniknya apa mungkin saking kedinginannya, dan kita nggak tahu karakter masing-masing orang kan, dia punya sakit apa kita nggak tahu, namanya juga pendakian pertama. Dari situ cerita ini sudah selesai, kita sudah pulang kembali ke sekolah dengan berbagai macam pendapat masing-masing bahwa naik gunung itu nggak asik, naik gunung itu nggak enak gitu. Beberapa teman seperti itu, cuman aku itu nggak merasakan itu, aku seneng aja. Aku malah ketagihan naik gunung waktu itu. Nah, selang berapa bulan aku ajak teman-teman lagi, yang 8 orang itu tadi. Tak ajak untuk naik ke Gunung Welirang lagi. Ayo, aku kepingin naik gunung lagi. Ternyata dari 8 temanku ini hanya 1 orang yang mau, namanya si Samuel. Karena Samuel ini teman dari kecil, teman main kampung gitu kan. Dia yang mau. Jadi dari 8 orang cuman 2 orang, aku sama si Samuel ini yang minat untuk naik gunung lagi. Jadi selang 3 bulan setelah naik gunung pertama itu, aku kepingin ngulang sampai puncak penginku, tapi dengan persiapan yang lebih matang gitu loh. Kita belajar dari kegagalan pertama naik gunung gitu. Mulailah awal itu
kami pinjem kompor di, ada tetangga juga yang suka pendakian juga, jadi kita dipinjemin kompor, tapi juga kompornya nggak seperti sekarang, tahun seperti itu. Tahun segitu itu kita dipinjemin kompor yang kompor nasi goreng itu, terus sama selang, ada kayak infus. Memang infus itu digunakan untuk mengalirkan minyak tanah ke kompor itu, dus gitu. Kita coba kan, dari rumah itu kita coba, kita sudah tahu teknisnya, minimal pas di sana itu nggak kaget gitu loh. Oke. Terus setelah itu kita butuh tenda. Karena kita nggak punya tenda, aku ingat ayahku pernah punya tenda, tapi cuma tenda pramuka yang ada lambangnya tunas kelapa itu. Nah, tenda itu bentuknya kayak rumah gitu, kayak rumah segi 4, bawahnya itu nggak ada alasnya. Jadi kalau kita mau pakai tenda pramuka itu, bawahnya harus pakai tikar. Dan angin pasti tembus dari bawah gitu loh. Ya kita cuman bermodal itu, tapi karena aku sama si Samuel ini niat banget pengen naik gunung, pengen banget merasakan naik gunung sampai puncak gitu loh. Akhirnya kita tetap berangkat dengan peralatan yang seadanya itu, kita berangkat. Nah, zaman itu kan memang kalau mau keluar kota itu kan memang transportasi itu nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita mau ke Tretes tinggal naik motor 1 jam atau 1,5 jam nyampe gitu. Waktu itu enggak, waktu itu kita harus naik angkutan umum dulu. Naik angkutan umum dulu yang kalau di sini kan namanya LAN itu. LAN, kita naik LAN menuju ke daerah Ngagel. Di situ ada pemberhentian ini, mobil angkutan kol Elf itu, namanya Bison itu. Kita naik itu menuju ke Terminal Pandaan yang pertama. Jadi tujuan kita ke Terminal Pandaan. Setelah nyampe Pandaan, kita naik transportasi lagi kol Elf sama seperti itu menuju ke Tretes pos pendakian itu. Jadi oper berapa kali itulah. Waktu itu kami berangkat pagi, nyampe di Terminal Pandaan itu sekitar jam 12 kurang lah. Terus kita lanjut lagi menuju ke pos pendakian atau pos perizinan di Tretes itu. Naik kol yang sama, agak kecil gitu transportasinya. Nyampe itu sekitar jam 1:30 lah, nyampe di situ. Jam 1:30 kita daftar registrasi dan segala macam. Terus kita melengkapi keperluan yang kurang-kurang kayak seperti Indomie, kayak yang kurang-kurang lah pokoknya kita lengkapin di situ. Itu dulu itu masih ada warung yang namanya Pak Tompul di situ, masih ingat. Cuman sekarang kayaknya enggak ada ya. Di situ kita lengkapin semua. Berangkatlah kita itu sekitar jam 3:30 sore kita baru mulai naik. Tujuan pertama kita itu di pos 1 yang namanya Pet Bocor gitu loh. Jadi kalau kita mau ke Arjuno atau ke Welirang lewat jalur Tretes itu pasti kita ngelewatin pos Pet Bocor itu. Jadi pos Pet Bocor itu diambil dari nama yang ada pipa yang bocor gitu loh. Jadi pipa aliran untuk warga bawah itu bocor. Itu biasanya untuk sumber air teman-teman pendaki yang mau ambil air di situ. Nah, itu Pet Bocor itu dulu suasananya itu rindang banget dan lebat gitu loh. Lebat banget. Aku masih ingat dulu belum ada warung kayak sekarang. Masih lebat, rindang gitu. Kita nyampe di situ itu sekitar jam 5 lebih. Nyampe di Pet Bocor itu, terus kita putuskan untuk istirahat sebentar sambil nunggu agak gelap gitu loh. Agak gelap sambil istirahat. Ternyata karena kita ini pendaki yang pemula, jadi jalan dari pos perizinan ke Pet Bocor itu juga kita ngerasakan lelah yang lumayan gitu loh. Memang kita kurang ya dari segi latihan fisik kurang gitu. Jadi sampai Pet Bocor itu sudah kayak capek gitu kan. Jadi istirahatnya agak lama gitu. Terus masuk malam menjelang jam 7 itu kita mulai lanjut perjalanan lagi. Malam-malam itu. Kita itu masih waktu itu pakai senter yang ukuran besar itu, yang baterai gede-gede itu kan. Kita pakai senter itu. Jalan 2 orang, aku di sebelah kanan, si Samuel di sebelah kiriku gitu. Kita jalan pelan gitu, tanpa saling ngobrol sebenarnya.
Itu perjalanan hampir sekitar 1 jam lebih. Terus kita itu ngerasa di sebelah kananku itu kayak ada yang ngikutin gitu, ada sosok putih gitu yang ngikutin. Kalau kita ini ya, kalau aku mandang di depan terus di sudut mata itu kita kan pasti kelihatan ya, seret ada bayangan yang lewat putih gitu. Lah, terus aku noleh sama si Samuel noleh ke aku, cuman nggak berani lihat ke arah sana. Jadi aku ngode ke Samuel bahwa ada sesuatu di sebelah kananku gitu. Si Samuel mengiyakan, terus maksudnya ya jalan aja, jalan maksudnya gitu. Nah kita saling jalan, nggak berani nengok. Sosok putih ini ngikutin terus, seret gitu. Pas aku diem, dia ikut diem gitu loh. Cuman aku nggak tahu pasti ini apa, yang jelas sosok putih gitu. Aku nggak mau noleh langsung gitu ya. Jadi sosok putih ini ngikutin kita terus. Terus aku jalan lagi, dia ngikut. Itu sampai berlangsung lumayan lama, hampir 5 menitan. 5 menit itu kan ya lumayan lama ya. Aku bisa ngitung itu karena aku sempat berhenti berapa kali, terus dia berhenti. Aku jalan, dia ikut jalan gitu loh. Bayangin itu di tengah hutan yang kita menuju ke Kokopan. Setelah itu nggak lama dia ngilang, seret. Terus aku jalan lagi sama si Samuel. Aku sambil jalan, aku noleh ke arah Samuel. Aku bilang gini, maksudnya aku kode. Itu tadi apa? Maksudku gitu. Samuel gini. Terus kita saling diem gitu, sambil jalan malam itu kita diem. Sampai kita nyampe di ada pohon besar gitu. Pohon besar itu untuk apa ini? Biasanya bagi teman-teman itu untuk tetengar lah. Untuk pertanda bahwa kalau di sana udah nyampe pohon besar, berarti udah deket sama Kokopan gitu. Jadi aku pas lihat pohon besar itu, berarti udah deket ya. Nah setelah nyampe pohon besar itu nggak lama, aku jalan lagi itu memang udah nyampe Kokopan. Tak lihat itu Kokopan itu rame banget, banyak tenda yang didirikan gitu, kayak perkampungan lah, tenda di mana-mana gitu. Nah aku itu memang kalau sama Samuel itu penginku itu naik gunung, kita itu nggak rame-rame, pengennya yang menghindar dari keramaian supaya kita menikmatin suasana gunung yang sepi gitu kan. Nah aku ambil di daerah sebelah kanan itu ada kayak nggak seberapa besar sebenarnya, ada kayak tanah yang nggak seberapa besar, aku dirikan tenda di situ gitu loh. Masih dengar suara keramaian itu, masih dengar, cuman nggak seberapa keras seperti yang kalau di kumpulan itu gitu. Aku milih yang di situ. Malam itu kami tidur di Kokopan. Terus paginya ketika orang-orang sudah berangkat menuju melanjutkan perjalanan itu, kami masih prepare masak itu, karena kompor yang kami punya, yang kami bawa itu kan nggak canggih-canggih amat gitu. Jadi harus butuh waktu untuk prepare, untuk nyiapkan nyantol di pohon lebih dulu, terus habis itu masang ini ke tuas kompornya, terus nunggu nyala, habis itu ambil air dan lain-lain. Pokoknya ribet lah waktu itu ya. Kita mau masak nasi, oke jadi cuman nggak seberapa enak gitu nasinya. Nah ini tak lihat rombongan pendaki udah berangkat semua, udah melanjutkan perjalanan. Nah tinggal aku sama si Samuel gitu. Di Kokopan itu tinggal aku sama si Samuel. Waktu itu udah siang banget, udah menjelang jam 10 lebih lah. Udah panasnya itu udah lumayan inilah. Tak lihat udah jam 10, kita juga belum selesai gitu loh. Terus aku, ayo makannya cepet-cepetan lah, makan cepet-cepetan supaya kita bisa ngikutin pendaki-pendaki yang lain gitu loh. Karena kita juga nggak tahu jalan selanjutnya gitu loh. Yang kita tahu cuman dari Kokopan itu tok gitu loh. Kita sambil buru-buru makan, terus kita prepare, barang-barang kita packing, kita jalan lagi. Jalan menuju ke pos selanjutnya, pos pondokan. Nah, nyampe di tengah hutan pinus itu suasana yang matahari nggak bisa nembus gitu kan. Terus cuman angin itu bertiup itu kencang. Jadi kalau angin kena pohon-pohon itu gini suaranya, gitu loh. Jadi suara angin gitu kayak pesawat lewat, saking apa ini kerasnya angin gitu. Kita diem di situ berdua di tengah hutan yang seperti itu, kita diem. Maksudnya apa? Maksudnya nunggu pendaki lain supaya ada barengan yang bisa
sama-sama kita ke pondokan gitu loh, karena kita masih ngeraba-raba jalan di situ gitu loh. Kita benar-benar nggak tahu persis jalan menuju ke pondokan pos selanjutnya itu. Sambil nunggu, aku buka snack, makan snack gitu, sambil tak lihat si Samuel itu mainan kayak mainan tanah di gini kan, cek gitu loh. Pokoknya yang kita nggak ada kerjaan lah di situ sambil nunggu pendaki lain. Kita tunggu sampai setengah jam lebih, hampir setengah jam lebih, belum juga ada pendaki yang datang gitu. Nggak ada tanda-tanda pendaki datang atau yang mau jalan lagi gitu. Nggak lama itu ada burung yang di depannya Samuel, persis burung itu hinggap di depan gitu aja. Terus dia itu sambil kayak nyari makanan gitu. Duk. Nah, si Samuel ini kan notabene dia ini suka sama burung. Di rumah ini dia punya banyak peliharaan burung gitu kan. Dia itu rencana memang mau pingin tahu burung itu tadi gitu loh. Nggak ada rencana nangkep, cuman pingin bercanda sama burung itu gitu loh. Pingin ngasih makan remah-remah snack itu tadi gitu loh. Nah, dia terbang burung itu. Terus nggak lama dia deketin lagi, burung itu kayak akrab gitu. Dia deketin lagi, nggak lama burung itu terbang lagi gitu. Akhirnya si Samuel balik ngambil tas itu, ayo sambil berangkat yuk, sambil ngejar burung itu gitu. Jadi kan lucu buat main-mainan gitu. Burung itu karena ramah banget sama orang gitu loh. Duh gitu burung. Wis, aku ambil tas sambil jalan pelan-pelan, dia terbang kan, burungnya terbang. Nggak lama dia tuh hinggap lagi. Lah si Samuel kan masih bawa remahan-remahan snack tadi itu. Dikasih gitu. Ya dia ngampiri sambil makan remahan snack itu tadi. Habis itu dideketin gitu, kita sambil lihat itu. Terus dia terbang lagi, kita kejar lagi kan. Kejadian seperti itu, situasi seperti itu berlangsung hampir 1 jam lebih, bahkan 2 jam lah. Karena apa? Karena kita sering kali burung itu hinggap, kita kasih makanan, terus habis itu dia terbang lagi, kita kejar, hampir 2 jam. Dan anehnya ketika 2 jam berlangsung itu, kita itu nyampe ke pos pondokan gitu loh. Pos pondokan. Loh iya. Jadi tanpa kita sadar, ketika kita ngejar burung yang selama berjam-jam itu, kita itu seolah ditunjukkan jalan gitu loh. Ya kita tahu bahwa tentang burung yang penunjuk jalan itu ada di Gunung Lawu, kita tahu itu. Cuman burung yang seperti itu ada juga di sekitaran Welirang sama Arjuna gitu loh. Karena aku sama Samuel ngalami itu gitu. Kejadian itu persis aku alami tahun 2000 pertama kali aku ndaki itu. Burung yang seperti itu. Burungnya hitam sini, di bawah perutnya ini ada kayak sepuan-sepuan warna kuning-kuning emas gitu. Burungnya seperti itu. Aku ngelihat persis detailnya seperti apa karena jaraknya deket banget sama aku. Lah, sampailah kita di pos pondokan itu. Itu sekitar jam berapa waktu itu, jam sore banget lah, menjelang maghrib, menjelang malam itu rame juga, situasinya rame banyak itu. Aku rencana sama si Pak Samuel ini nyari lokasi yang lagi-lagi yang sunyi gitu, yang sepi dari keramaian gitu. Pertama kita survei dulu, cari lokasi dulu, jalan di sekitar situ. Ada satu tempat itu di bawah pohon yang ada tanah, di bawah rumputnya itu enak, empuk gitu kan. Aku cari, gimana di sini Sam? Ya, terus di sini aja gitu. Kita coba bangun tenda di situ. Kita coba bangun tenda pramuka aku itu, tak bangun di situ, terus rencana kita mau ambil air karena hari sudah menjelang malam gitu loh. Lah, waktu kita mau ngambil air ini kan sudah gelap dan kita nyalain senter. Aku ambil air, bawa 4 botol aqua yang kosong gitu. Kita ambil air menuju ke ngelewati yang keramaian itu tadi. Nah, aku lihat memang kayaknya ada yang kesurupan gitu, ada cewek yang kesurupan di situ, yang teriak-teriak wah gitu. Aku sama si Samuel sempat berhenti gitu, sempat ngeliatin cewek itu gitu. Jadi nggak ada yang bisa beresin ini cewek yang kesurupan itu gitu loh. Jadi mereka cuman megang kakinya, megang tangan, megang kepala. Jadi dia cewek ini ngeronta-ronta kesurupan itu. Kita cuman ngeliatin dari jauh. Terus aku bilang sama Samuel, ayo Sam, ambil air Sam, selak gelap banget itu, karena waktu itu sudah dia jam 6 lebih lah, udah gelap lah. Terus kita jalan menuju ke sumber air di situ. Nggak jauh dari situ ada sumber air, kita harus turun kayak turun lembah gitu.
airnya di situ. Nah, si Samuel bilang gini, aku yang ambil air atau kamu nunggu sini, atau sebaliknya, karena harus nyenterin dari atas kan gitu. Terus ya wis, aku yang nunggu sini aja, kamu yang ambil air Samuel. Terus si Samuel diem, kayak apa ini, kayak nggak setuju gitu loh. Gimana? Apa kamu sebaliknya Sam? Kamu yang nyenterin dari sini, aku yang turun. Wis kita sweet aja, kita sweet akhirnya. Sweet ternyata yang menang itu yang di atas. Ya wis, aku yang menang kan. Ya wis, aku yang di atas nungguin, si Samuel turun ambil air. Aku sambil nyenterin di sini. Lama gitu. Tak pikir mungkin aliran airnya mungkin nggak deras gitu ya. Jadi nunggunya kan lumayan lama gitu. Masih kelihatan si Samuel, masih kelihatan dari atas itu, cuman nggak seberapa jelas gitu loh. Jadi kalau aku teriak agak keras supaya dia bisa noleh gitu loh. Terus aliran airnya memang kedengeran dari atas, itu kedengeran sekali. Tak tunggu lama, nggak juga muncul dia itu, nggak juga muncul. Tak senterin terus, Sam, udah selesai belum? Kurang 2 botol, dia bilang gitu. Oke, aku santai kan, gitu. Pas tiba-tiba aku nunggu itu sambil nyenterin si Samuel, ini kan sepi. Suara keramaian yang di apa ini, teman-teman pendaki tadi udah nggak dengar karena agak jauh juga kan, sunyi gitu. Terus aku nungguin si Samuel, nggak juga nongol. Nggak lama itu tiba-tiba aku tuh bau wangi yang sebenarnya aku itu harus nerka dulu, ini wangi apa ya gitu loh. Pernah kan kita dalam situasi yang kita bau sesuatu tapi kita mikir ini bau apa ya, kayak nggak asing gitu loh, tapi nggak bisa jelasin ini bau apa gitu. Tapi waktu itu baunya itu wangi banget. Terus aku mikir ini kayak bau parfum tapi bukan parfum, kayak bau bunga tapi bunga apa ya gitu. Itu pekat banget itu di hidungku itu kok wangi gitu, tapi wanginya itu yang bikin enak saking wanginya gitu loh. Terus aku semakin lama semakin mikir, ini bau melati ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pas kita sering kayak di apa ini, ada perkawinan atau pas orang meninggal itu kan sering bau seperti itu. Baunya persis kalau kita apa ya, di depan jenazah itu yang dirangkai bunga-bunga melati itu, rangkaian bunga melati, baunya persis itu. Aku ingat ya bau melati nih, asli bau melati. Sam, aku teriak-teriak sama Sam, ayo cepetan, ya kurang 1 botol, sabar gitu. Bau melati itu semakin pekat, terus tiba-tiba itu aku lihat ada sosok jalan di belakangku. Ada sosok jalan, jadi aku noleh itu secara perlahan-lahan, aku noleh dari arah kiri itu. Aku noleh perlahan-lahan, ada sosok nenek-nenek itu, yang dia itu kakinya diseret gitu. Srek, dia jalan seperti itu. Aku bilang gini, ketika dia nyampe di belakangku persis, nenek ini bilang, Nun sewu, dia bilang gitu. Nah, aku kan nggak bisa balasin apa-apa. Aku cuman diam aja sambil ngadep si Samuel, nggak berani noleh ke belakang. Wangi melati itu semakin kencang gitu loh, wangi banget. Ketika nenek-nenek ini tadi bilang Nun sewu sambil nyeret kakinya, srek, aku nggak balesi. Terus dia, nenek-nenek ini noleh ke arahku gini, Nun sewu gede. Aku bilang, ya Allah, mukanya tuh yang ini loh, keriput gitu. Aku langsung nundukkan kepalaku gitu kan, nunduk kepala sambil, Sam, ayo Sam, aku bilang gitu. Si nenek-nenek ini masih ngelinguk aku gini loh, Nun sewu gede, dia bilang gitu. Terus aku sambet, Sam, ayo Sam, aku nunduk gitu. Nggak lama dia jalan lagi, karena aku lihat kakinya itu nyeret kan, srek, dia pergi. Terus si Samuel itu datang ini, apa sih? Nggak ngerti, aku bawa botol 4 gitu. Sam, ayo Sam, cepetan Sam, balik tenda Sam. Opo? Udah Sam, balik tenda Sam. Aku nggak mau cerita. Jadi begitu aku ketemu nenek-nenek ini tadi, terus Samuel udah bawa air kan, kakiku itu dua-duanya itu lemas gitu rasanya, lemas banget aku, sampai nggak punya tenaga gitu. Gara-gara si nenek ini noleh ke arahku itu. Ayo Sam, balik tenda Sam, aku bilang gitu. Wis, aku nggak bisa cerita sekarang, nanti tak ceritain waktu di Surabaya, aku bilang gitu. Kamu dilihatin sesuatu? Samuel bilang gitu. Wis nanti aja, aku bilang gitu. Terus kita balik ke tenda, ngelewati kerumunan pendaki-pendaki tadi yang tak lihat itu, ternyata masih kesurupan.
cewek itu masih kesurupan, belum selesai gitu. Aku balik ke tendaku, terus aku nata tikar itu, aku sambil badanku itu masih gemeteran gini, gemeteran banget, kaki itu masih lemes. Aku sambil bayangin wajah nenek tadi yang keriput, yang pucat dan lain-lain itu, yang bau melatinya itu masih melekat di hidungku gitu loh. Aku diam aja. Wes ayo kita masak Indomie, habis itu kita tidur, kata si Samuel gitu. Ya wes oke Sam. Dimasakin kan sama Samuel Indomie, habis itu kita makan, wes kita persiapan tidur jam 9 kalau waktu itu. Nah suara cewek yang kesurupan itu masih terngiang-ngiang terdengar. Tak pikir lama banget ini kok belum selesai kesurupan itu. Aku tidur sama si Samuel. Tidur karena jadi posisi tanahnya itu memang nggak terlalu datar, agak miring dikit gitu. Nah kepalaku sama si Samuel tak taruh arah yang atas, jadi tidurku agak ke atas gitu kan. Jadi kaki kita di bawah yang menurun gitu. Kita tidur di situ. Karena cuaca di sana dingin banget dan angin itu tembus dari bawah tendaku ya. Dari bawah tendaku. Tendaku cuma tenda pramuka yang bawahnya nggak ada alas. Jadi angin itu tembus terus. Dingin banget. Waktu itu memang kita belum punya sleeping bag. Kalaupun ada memang mahal banget sleeping bag waktu itu. Jadi kita cuma pakai kaos kaki sepak bola yang tebel itu, panjang. Terus kita pakai celana, pakai sarung, pakai jaket, terus pakai kerpus, kaos tangan. Itu aja modalnya. Kita tidur masih dingin posisinya. Cuman ya bisa tidur. Di tengah-tengah malam itu, tiba-tiba si Samuel itu bangunin aku. Tang, apa Samuel? Kok tidurnya kita kok kebalik? Terus aku bangun. Loh iya, jadi tidurku sama si Samuel yang posisi semula itu seperti ini, di tengah malam itu kita berubah jadi posisi seperti ini gitu loh. Ya wis lah, aku mikir mungkin kita kedinginan, terus kita berhalusinasi atau apa, terus kita tiba-tiba pindah tempat dengan kondisi yang nggak sadar gitu. Tak pikir gitu aja lah. Ya saya pindah posisi yang semula, kita tidur lagi. Gak lama si Samuel itu bangunin lagi. Gak lama banget. Tang, posisi kita tidur kok berubah lagi. Terus aku pas bangun, loh iya posisiku berubah lagi. Gitu loh. Aku diam gini. Kamu ketika berubah posisi, Sam, kamu ngerasa nggak? Nggak kerasa. Ya tiba-tiba aku itu ngerasa nggak enak. Karena posisinya kan miring ke kiri. Kepala kan turun ke bawah. Dari posisi yang nggak nyaman itu, Samuel bangunin aku gitu loh. Jadi pas waktu posisi pindah tidur itu nggak kerasa sama sekali. Kita kerasa ketika posisi yang tidurnya nggak nyaman gitu loh. Kita menurun gitu loh. Bangunin aku lagi. Iya Sam, kok aneh ya Sam ya? Ya wis lah, wis apa kita tidur gini aja ta? Ya wis lah tidur gini aja, saking wis nggak ngurus gitu loh. Tidur gitu wis, posisi miring gitu. Kita tidur posisi gitu, nggak lama kita tidur itu entah berapa jam itu, aku itu dengar samar-samar suara nenek-nenek tadi yang bilang ke aku nun sewu gitu loh. Nah, suara samar-samar, bisa nggak sih bayangin ketika kita pas tidur ada orang ngobrol, itu suaranya samar-samar atau kita pas dibangunin orang gitu, mas suaranya itu kan tiba-tiba dari pelan-pelan terus keras gitu kan, terus tiba-tiba kita bangun gitu kan. Nah posisinya kan seperti itu situasinya. Nah situasi itu persis nenek-nenek yang suaranya itu tadi nuwun sewu itu dari pelan sampai keras, sampai aku itu benar-benar kebangun. Pas kebangun aku tuh tiba-tiba posisi sama si Samuel, tidurku itu di posisi yang aku ambil air tadi. Bayangin, aku tiba-tiba Sam, aku tuh sampai teriak Samuel bangun, apa? Awak dewe iki lho nang ndi? Aku bilang gitu. Kita ini di mana? Samuel bingung loh. Toleh. Bayangin, kita kan posisi bangun tidur kan dalam keadaan yang kurang sadar ya. Terus kita bangun di tempat yang kita nggak tidur pertama gitu. Kita itu benar-benar tidur di yang kita ambil air tadi, yang aku ketemu nenek-nenek itu tadi. Nenek-nenek itu nggak ada, tapi suaranya yang seolah bangunin aku itu tadi yang bangunkan aku. Jadi aku berdua itu bangun di posisi yang nggak di tendaku, yang jauh banget dari tendaku. Jadi aku benar-benar, loh aku ini di mana Sam? Kita ini nyasar loh Sam, aku bilang gitu. Kayak ngelindur, kayak ngimpi gitu loh.
enggak, ya ayo kita cari tenda kita aja. Jadi aku balik ke tenda, ngelewatin perkampungan tenda-tenda itu yang kebanyakan udah tidur semua. Tak lihat udah jam 2-an kan, jam 2, terus aku balik ke tenda. Balik ke tenda itu, ya tendaku masih ada di situ gitu loh. Terus kita waktu di tenda itu saling diem-dieman berdua itu. Awal itu kita dipindah tidur seperti ini posisinya, sampai pada akhirnya kita itu dipindah jauh banget dari tenda. Yang kita ambil air itu, kita dipindah di posisi itu. Nah, bayangin, pertama kali pengalaman naik gunung udah dicoba seperti itu gitu loh. Dicoba hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, itu yang bikin kita yang wah, ini apa ini, padahal besok kita rencana mau muncak kan. Nah, karena kita tidur diganggu seperti itu, kita tidur jam 3 akhirnya. Jam 3 kita baru menidur-nidurkan diri, sampai paginya kita mulai bangun mau muncak gitu loh. Cuman kita harus persiapan masak nasi ya. Nah, begitu kita buka tenda, di depan tenda kami itu ada satu tenda. Loh, kok ada tenda gitu? Kapan datangnya gitu loh? Aku mikir gitu. Cuman ya wes lah, mungkin orang-orang yang sama kayak kita, yang pengennya tenang, pengennya sepi gitu kan. Tak pikir gitu. Nah, kita mulai masak nasi sama masak sarden kaleng itu kan. Masak sarden itu. Nah, nggak lama itu si tenda, dari dalam tenda itu keluar gitu. Ada cowok yang umurnya itu sekitar 35-an lah, 35-an. Terus dia nyapa kami sambil senyum gitu aja. Mas, kami bilang gitu kan. Dia senyum tok gitu. Sendirian mas, bilang gitu. Terus mas ini gitu tok, nggak ada jawaban sama sekali gitu. Oh ya wes mas, udah muncak apa mau turun? Kita bilang gitu. Dia bilang gini tok, duh ya wis, kita tetap masak nasi, kita ngelanjutin masak. Dia itu ngeliatin kita aja masak gitu, kita ngeliatin bisa masak. Nah, karena kompor kita ini yang kompor yang seperti itu, yang nggak modern sama sekali. Nasi yang kita masak itu nggak matang-matang, ditambah lagi minyak tanah yang kita bawa itu terbatas sekali dan kelihatan udah mau habis gitu. Jadi apinya itu bek gitu. Mas ini ngeliatin aja dari tenda sambil senyum, ngeliatin aja. Nggak lama mas ini masuk tenda, ngasih roti ke kita. Mungkin maksudnya gini, yang tak tangkap itu udah nggak usah ngelanjutin masak nasi ini aja lah, sarapan ini aja gitu. Buat kami mas, aku bilang gitu. Dia bilang, oh ya wis, makasih ya mas. Iya, dia bilang gitu, ya wis makan. Kita makan, tak lihat dia masuk tenda lagi, ditutup gitu kan. Terus aku persiapan kan, mau ke puncak, lanjutkan puncak kan, tak lihat jam 9:30. Rencanaku sama si Samuel itu, aku mau nyari barengan siapa yang mau ke puncak Welirang gitu. Ternyata begitu aku nyampe di tenda-tenda yang banyak itu, kebanyakan mereka udah berangkat dari tadi gitu loh. Lagi-lagi kami kesiangan. Aku nyoba lagi nyari orang. Beberapa ada yang nongkrong di situ. Mas, ada yang mau muncak nggak ke Welirang? Oh enggak mas, kita baru turun dari Arjuna. Oh ya. Terus tak tanya lagi, mas, ada yang mau muncak? Oh enggak mas, udah kemarin udah muncak. Masnya mau muncak? Iya mas, nggak ada barangnya. Oh emang nggak tahu jalannya? Nggak tahu, ini pendakian pertama kita mas. Oh ya mending nyari barengan aja mas gitu. Kita nyari lagi kan ke tenda-tenda, ada yang nongkrong di situ. Mas, ada yang mau muncak nggak? Nggak ada mas, saya jaga tenda, teman-teman udah berangkat dari tadi ke Welirang. Oh gitu mas, ya wis. Nah kita muter-muter, nggak lama itu mas yang tadi di depan tenda kita terus melambaikan tangan ke kita, kayak ngajak gitu. Duh, mas yang tadi. Harus kita samperin, mas mau muncak ke Welirang? Iya. Aku bareng ya mas, aku sama Samuel kan seneng banget kan. Setelah sekian lama nyari barengan, nggak ada barengan, ketemu mas ini tadi yang di depan tenda kita. Dia cuman gitu. Ya wis, aku di belakang mas ini tadi kan. Aku, Samuel, terus mas ini di depan. Kita naik. Selama kita naik ke puncak itu, mas ini nggak banyak omong sama sekali. Jadi aku cuman ngobrol sama si Samuel di belakang. Nah,
selama perjalanan ke puncak itu nggak banyak ngobrol. Begitu kita nyampe puncak, aku kan sama si Samuel ambil yang sisi sana. Di puncak itu memang banyak orang kan, banyak teman-teman pendaki yang udah nyampe puncak. Nah kita ribut sendiri-sendiri. Aku ngeluarin kameraku yang waktu itu masih roll kan, masih roll film, krak lihat, tak foto gitu. Terus habis itu aku nggak kepikiran sama mas ini yang udah ngantar aku ke puncak, karena di situ rame banget di puncak Welirang waktu itu, rame banget, banyak orang-orang yang di situ yang ngobrol, ada yang mengibarkan bendera atau apa gitu. Aku sama si Samuel juga sibuk sendiri berdua gitu loh, nggak memperhatikan mas tadi gitu loh. Nah begitu selesai kita puas di puncak, kita mau turun, barulah kita nyari mas ini tadi. Jadi waktu itu udah siang jam 2-an lah, kita nyari mas tadi. Duh, mas tadi mana ya? Ini pendaki sudah banyak yang turun, ternyata nggak kelihatan. Aku mikir sama si Samuel, dari tadi kita nggak ngejak ngobrol mas ini tadi. Sam, mas ini tadi mungkin turun duluan gitu. Iya mungkin lah, ya wes lah. Nah aku mulai turun sama si Samuel jam 2:30 itu turun. Terus aku lihat itu ada kayak pohon enak gitu buat sandaran setelah puncak itu. Aku bilang, Sam, kita istirahat di situ bentar yuk, makan sesuatu gitu, snack sambil minum. Ya wis lah. Akhirnya kita ke situ sambil nongkrong gitu. Ya mungkin karena kita capek, terus akhirnya nyaman di situ gitu kan. Tiba-tiba itu menjelang sore gitu loh. Kita nggak sadar jam berapa ini. Wah, kayak udah mau gelap ini. Tak lihat jamku, waduh udah jam 4 lebih gitu loh. Ayo Sam, segera turun Sam. Segera turun kan. Kabut itu mulai tebel gitu kan. Mulai gelap lah pokoknya. Aku khawatir karena kita nggak persiapan bawa senter. Pikirku di puncak sebentar turun udah masih terang gitu kan. Nggak bawa senter aku. Semakin turun, nah semakin kita itu nggak tahu arah jalan menuju ke pos pondokan gitu loh. Ada 2 jalan yang berbeda gitu. Aku benar-benar lupa. Sambil tanya, Sam, ini kanan apa kiri? Nggak ngerti, aku lupa aku. Loh, sing bener kamu, kanan apa kiri? Aku lihat di belakang itu udah nggak ada pendaki lain kan. Tak lihat di depanku udah nggak ada pendaki juga. Terus kami ambil kanan kan. Wes ambil kanan aja, kayaknya kanan gitu. Ambil ke kanan. Tiba-tiba itu muncul bapak-bapak, dia pakai sarung, dililitkan di sini. Dia pakai sarung, terus dia bawa kayak gelangsingan gitu, sambil ngerokok gitu. Mas, sampean kate nang ndi? Tanya gitu. Loh, Pak, aku ya kaget juga kan, kok tiba-tiba ada orang di sini. Iya Pak, sampean kate nang ndi? Mau turun Pak, ke pondokan. Ojo lihat kono, timbang mati kon, bilang gitu. Hah? Lihat kono, kiri mau. Oh iya Pak, nggih Pak. Jalan yang kiri tadi nggih Pak. Yo, wis ngene ngono. Cok nang kene kon. Sambil marah gitu loh, Mon. Dia sambil marah gitu. Oh nggih Pak, maaf Pak. Dia ngelanjutin ngerokok gitu. Sendirian dia tuh, bapak itu tadi. Aku bilang, Sret. Terus aku bilang sama si Samuel, Bapak ini beneran nggak Sam nunjukin jalan? Aku kok feeling jalan kanan tadi. Ya wis gak apa-apa lah, siapa tahu dia penduduk sekitar yang nyari kayu atau apa gitu. Nyari welirang lah, aku bilang gitu. Tapi ya nggak mungkin, ini kan menjelang maghrib gitu loh. Mana mungkin orang mau berangkat gitu. Pasti orang-orang itu berangkatnya pagi. Jadi sambil jalan itu, aku sambil ngomongin bapak ini tadi. Begitu aku nyampe kiri, lewat jalur kiri itu, aku turun, udah nggak berapa lama itu turun, aku tuh ketemu pendaki yang baru naik. Kayak suara orang yang baru naik kan kita dengar kan, blek, kayak orang baru naik lah. Kita kalau ada orang yang mau naik kan kita pasti minggir kan, karena jalur itu kan sempit gitu kan. Aku minggir, ternyata itu ada orang bule Belanda kan, kakek-kakek gitu, opa-opa Belanda gitu. Aku merinding lihat cerita. Opa-opa Belanda itu dia bawa tongkat, gitu. Orangnya tinggi besar, dia pakai seragam putih-putih, terus pakai topi apa ini namanya, topi laken itu loh ya, topi putih itu loh. Dia sendiri gitu. Di belakangnya itu ada orang Indonesia, orang Jawa gitu. Orang Jawa itu cuman pakai baju luaran gitu, kayak baju hitam luar tapi nggak pakai daleman. Dia pakai celana pendek segini, terus sarungnya itu dililitkan gitu. Ini yang orang belakangnya itu. Jadi orang Belanda satu,
kayak kakek-kakek Belanda, opa-opa gitu, terus yang belakangnya itu yang bawain barangnya dia, bawain. Aku gini loh, udah mau menjelang maghrib, gelap, ada orang naik. Dia itu mau tak sapa, karena kita kan pas-pasan kan, dong gini. Tiba-tiba pas di depan itu aku mau nyapa, terus dia tuh ngeliatin aku gini, ngeliatin aku. Tadi aku nggak jadi nyapa gitu loh. Terus yang orang Jawa ini nggak ngeliat aku sama sekali, dia lewat gitu aja, blok gitu, lewat. Nah, aku ngomong sama si Samuel, Sam, orang Belanda, jadi orang kayak, wis perawaannya itu orang Belanda, tinggi besar gitu orangnya. Aku sama si Samuel curiga, itu orang beneran apa enggak itu, Sam? Aku bilang gitu. Ya iyalah, kan biasa orang naik gunung, tapi ini loh menjelang maghrib, aku bilang gitu. Lah aku kan semakin curiga di situ. Ini yang bener yang mana? Aku lewat sini apa yang lewat sana gitu loh. Yang lewat, kalau pas lewat sana tadi aku diingetin sama orang. Kayaknya orang penduduk situ gitu loh. Ojo lewat gini, mati kon gitu. Dia bilang gitu. Lah pas lewat sini aku ketemu kakek-kakek Belanda itu tadi, tinggi besar perawaannya. Dia bawa tongkat gitu. Naik dek gitu, bawahnya orang Jawa itu. Terus aku bilang gini, ya Allah Sam, kita lebih baik berhenti dulu Sam, kita doa aja Sam, daripada kita nyasar wis mati awak dewe Sam. Aku bilang gitu. Ya wis kita doa aja. Nggak lama pas kita doa itu ada suara langkah kaki lagi. Ternyata ada pendaki 3 orang gitu. Pendaki, dia bawa karier besar. Mas, iya mas. Ternyata dari logatnya itu kayak orang-orang Bandung, orang-orang Sunda gitu loh. Ya mas, mau turun? Dia bilang gitu kan. Oh iya mas, masnya juga mau turun? Iya nih, kemalaman kita, bilang gitu. Kayak logatnya logat Sunda gitu. Oh, dari mana mas? Aku bilang gitu. Dari Bandung. Dia bilang, oh dari Bandung. Mas bareng ya mas? Ya nih, mangga bareng kita. Jadi dia bertiga, kita berdua. Terus aku bilang sambil jalan, mas, tadi barengan sama orang Belanda nggak? Orang Belanda nggak ada? Dia bilang gitu. Nggak ada mas, nggak ada. Ya kita ini yang terakhir, rombongan terakhir kok. Dia bilang gitu. Ada mas, bapak-bapak kayak kakek-kakek itu orang Belanda tinggi besar, dia pakai baju putih, celana putih, terus pakai topi laken itu mas. Di belakangnya ada orang Jawa yang bawain barang-barangnya. Nggak ada mas, nggak ada, mungkin masnya salah lihat atau mungkin diliatin, bilang gitu mas yang dari Bandung. Aku sama si Samuel, wah kayaknya bener mas di Bandung ini. Bener mas, nggak lihat mas? Nggak ada kok, asli nggak ada. Wong kita berhenti lama kok di situ. Nggak ada orang Belanda, nggak ada mas. Kita sambil jalan gitu, nyampe di pos pondokan, kita pisah kan sama rombongan pendaki dari Bandung tadi. Udah mas, makasih ya mas, ya sama-sama. Kita balik ke tenda. Nah, tenda mas-mas yang di depan kita tadi itu udah nggak ada, man. Udah nggak ada. Pikiran kami sih, oh memang mungkin udah pulang gitu kan. Mungkin udah pulang, pikiran gitu. Nah, terus kita packing, rencana mau tidur kan. Mau tidur, kita packing supaya besok paginya kita bisa langsung pulang gitu loh. Jadi kita packing. Nah, malam itu kita itu agak was-was juga tidur di situ. Jangan-jangan dipindahin lagi gitu. Kan kita masih ngecamp di pos pondokan kan. Jangan-jangan dipindahin lagi. Gimana Sam? Enggak mungkin lah kalau kita dijahilin lagi. Karena apa? Kita lo nggak berbuat apa-apa kan. Kita nggak buat jahat gitu. Ya wis lah. Apa kita pindah aja Sam di keramaian? Samuel nggak mau. Enggak, enak di sini aja lah. Kita istirahatnya bisa tenang. Ya wis lah. Malam itu kita tidur lagi di situ. Sebelum kepulangan kita esok harinya itu kita tidur di situ. Nah, kejadian malam itu nggak ada yang aneh. Kita juga nggak dipindahin, juga nggak diusilin seperti kemarin malam gitu. Cuman waktu itu malam itu ada suara cewek yang kesurupan semalam itu. Semakin jelas gitu. Lah, pikiran kami itu kan, wah masa kesurupan lagi sih? Aku bilang gitu. Saya ada anak kesurupan lagi. Iya kayaknya. Ya wis lah, biarin lah. Kita tidur aja, istirahat biar besok bisa pulang, biar bisa tenaga itu bisa nyaman gitu. Karena kan dari pondokan itu kita rencana langsung turun ke bawah, nggak pakai ngecamp lagi gitu loh. Yes, kita tidur. Suara si cewek kesurupan tadi ini masih terus gitu loh, terngiang-ngiang, wah,
semalam penuh itu cewek ini masih teriak-teriak. Nah, pikiran kami entah ini ada yang kesurupan beneran atau ada suara cewek itu gitu loh. Nggak tahu kan. Nah, paginya kita berkemas-kemas, terus aku lihat di depan tendaku itu ada roti yang kemarin itu aku dikasih sama mas itu gitu loh. Rotinya itu sama mereknya, kayak tahu roti sisir itu kan. Nah, roti sisir itu kemarin kan kita dikasih roti sisir itu. Nah, hari pagi itu ada roti sisir yang masih rapi, bungkusannya masih rapi, belum dibuka sama sekali, itu ada persis di depan tenda kita. Loh, mas ini kan semalam udah pulang, tapi kok ada roti sisir yang sama? Tak pikir ya, nggak apa-apa lah buat bekal gitu, karena pikiranku positif itu. Kami pulang, hari itu pulang, turun langsung ke bawah, sampai di pos pet bocor, kita lanjut lagi di pos bawah, pos perizinan. Nah, waktu kita ambil KTP, mau pulang itu kan, udah kita ngisi KTP, ngambil KTP, terus si Samuel itu nanya ke pihak pos perizinan, mas, kelihatan orang yang daki sendirian nggak? Maksudnya kalau memang posisinya mas itu masih ada di sekitar situ, kita mau ngucapin terima kasih atau salam kenal atau apa gitulah. Terus bilang nggak ada yang izin dari sini orang sendirian gitu. Umumnya itu berkelompok semua. Paling sedikit itu 2 orang ya, cuma kalian berdua. Perizinan bilang gitu. Loh, masa nggak ada 1 orang mas? Kemarin kita hadap-hadapan tendanya sama tenda 1 orang. Nggak ada mas. Tenda 1 orang gimana? Nggak ada yang izinnya itu karena ini musim liburan kan. Jadi orang itu 8 orang, 16 orang, 20 orang. Nah, yang paling sedikit itu 2 orang, kalian berdua, katanya orang perizinan gitu. Loh, lah kemarin masa ilegal pendaki gitu? Kenapa sih mas? Mau tanya apa? Enggak pak, kemarin itu kita kan ada 1 orang pendaki yang nganter kita sampai ke puncak Welirang gitu loh. Kita cuman mau kenalan aja sih hello, karena belum sempat ngucapin makasih gitu. Wah, sampai itu diantar sama itu pendaki yang sempat hilang itu di sini, di antara sini. Dulu itu pernah mas, tahun-tahun lama itu pernah ada pendaki yang hilang. Itu ya gitu, dia itu kalau dia cocok itu dia sering nganter orang ke puncak gitu. Langsung aku sambil Samuel lihat gini, wah pak, sampai nakut-nakutin aja pak, karena waktu itu kan itu pendakian pertama kami kan. Aku bilang, sampai nakut-nakutin kami aja pak. Enggak, ngapain nakut-nakutin, orang-orang sini udah tahu semua. Kadang-kadang itu dia mampir kok, yang pendaki yang hilang itu. Loh, emang belum ditemukan? Belum. Ya wis, mayatnya hilang mas. Jadi kadang-kadang ada orang ngecamp itu dia ngampirin gitu, say hello gitu. Kenapa? Sampai diantar sampai puncak. Iya pak, kami diantar sampai puncak. Oh ya wis, ya anggap aja itu keberuntungan kalian lah mas, diantar sampai puncak gitu. Terus aku sama si Samuel gini, Sam, ya apa menurutmu Sam? Aku bilang gitu. Ya wis, gimana lagi? Toh juga hari itu kan ketika kita diantar sampai puncak itu, kita nggak ngerasa kalau dia itu makhluk apapun gitu ya. Kita mikirnya itu manusia biasa gitu loh, orang biasa, pendaki biasa gitu. Perjalanan pulang itu kami ke Surabaya itu pikiran kami itu gini, nggak ada yang aneh dalam sebuah pendakian pertama kita itu, pendakian atau pengalaman pertama kita mendaki itu nggak ada yang aneh. Kalaupun hal-hal yang aneh sampai kita dipindahkan itu, ya anggapan kita itu mungkin mendaki itu mungkin seperti ini, ada hal-hal ganjil seperti itu gitu. Jadi anggapan kita itu dari kejadian itu kita malah nggak kapok mendaki gitu. Sejak kejadian pendakian pertama itu, intensitas kita mendaki itu malah semakin sering gitu loh. Terbilang dalam 1 tahun itu kita sering daki berapa kali di antara Welirang Arjuno itu. Dan kita semakin senang di antara Gunung Arjuno sama Welirang. Itu kayak sebuah base camp kita, karena yang pertama dekat dari Surabaya, yang kedua itu suasananya itu masih asri gitu kan. Terus nyaman, kita ada di situ itu nyaman. Nggak jauh dari Surabaya, itu yang penting gitu. Nah itu pengalaman pendakian pertama kami itu, aku sama si Samuel. Sampai hari ini temanku si Samuel ini meskipun sudah punya anak, juga masih sering ngajak anaknya untuk mendaki gunung, mengenalkan anaknya pada alam. Karena dia sering bilang, nanti ini pendakian pertama kita kan,
nanti kalau kita punya anak, kita harus ajak anak kita ke gunung, kenalkan anak kita pada alam, karena dengan alam itu mereka mengajari mereka mandiri, mereka mengajarkan mereka berani, tidak takut gelap gitu kan. Karena umumnya anak-anak sekarang itu kan sering kali kalau misalnya mau ke tempat gelap ditakut-takutin, ya awas jangan gelap ada setan, itu yang keliru. Karena kita sudah punya prinsip dari awal kalau kita punya anak, jangan sampai ditakut-takutin sama sesuatu yang awas gelap jangan ke sana ya gitu. Enggak. Makanya kenapa ketika sampai hari ini itu meskipun Samuel punya anak itu, anaknya nggak pernah takut sama gelap. Di gunung meskipun malam hari itu nggak pernah takut. Sekali waktu itu anaknya si Samuel itu seringkali ngelihat hal-hal seperti itu, tapi dia anggapnya teman gitu. Ya ada teman yang ngajak main. Siapa? Itu ya, padahal itu makhluk dari jenis jin, anak-anaknya jin yang ngajak main gitu. Karena dia nggak takut, akhirnya dia nganggap kayak teman gitu. Ya, mungkin wajahnya aneh-aneh. Nah itu, ini yang penting bahwa ketika kita punya anak atau kita punya ponaan, ajaklah dia ke alam, kenalkan dia dengan alam supaya dia terbiasa mandiri, terbiasa tahu jati dirinya bahwa kehidupan yang asik itu di alam, bahwa bermain yang asik itu di alam, bahwa hidup itu nggak harus di rumah, di depan laptop, di depan gadget gitu, bahwa main-mainlah ke alam supaya jati diri kita itu terbentuk gitu loh.